Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati hari Tuhan dengan bersuka cita di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengawali setiap kegiatan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita akan kembali di dalam sarapan rohani pada hari Rabu 10 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menyertai istirahat malam kami. Bahkan Engkau Allah yang sama, yang membangunkan kami dari istirahat malam, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, begitu besar rahmat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhususnya pada malam hari ketika kami beristirahat ya Bapa. Saat ini ya Bapa, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami, setiap pelayanan kami, izinkanlah kami ya Bapa untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk menuntun kami sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga kami tidak serong dari jalan-Mu, tapi kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami, sebab setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-13 dan juga 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23. Pembacaan pertama dalam Yesaya 43 ayat yang ke-13, Aku tetap diam, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Pembacaan kedua di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sedemikian jam pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pemilik segalanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia sering merasa puas ketika ia memiliki sesuatu yang lebih dari sesamanya. Hal ini pada akhirnya seringkali membuat manusia menjadi sombong dan juga meninggikan dirinya. Firman Tuhan pada hari ini dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa di atas kesombongan kita, ternyata kita bukanlah apa-apa. Sebab ada Allah, pemilik segalanya, pemilik kehidupan ini, termasuk juga kehidupan kita. Ia adalah satu-satunya Allah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan mengagumkan. Tentu hal ini tidak bisa kita lakukan sebagai manusia biasa. Tapi oleh karena Allah adalah manusia sekaligus Tuhan, maka ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan juga mengagumkan. Melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan bahwa apapun dapat ia lakukan tanpa ada seorang pun yang mencegahnya. Sehingga nampak jelas bahwa Allah memiliki kedaulatan di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini juga semakin dikuatkan dengan pengakuan Rasul Paulus bahwa semua orang adalah milik Kristus. Dalam jemaat Korintus saat itu beredar penilaian dan komentar miring mengenai Paulus. Kerasulannya digugat dengan opini dan tuduhan-tuduhan yang buruk. Akan tetapi hal itu tidak membuat Paulus lantas menjadi goyah. Sebab ia tidak lagi menggantungkan pelayanannya pada pujian orang lain, melainkan Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Jadi bukan lagi untuk manusia dia melakukan setiap pelayanannya, tetapi ia melakukannya untuk Kristus.
Pesan yang sama juga disampaikan kepada kita pada pagi hari ini dan juga di kehidupan kita saat ini, bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap umatnya, serta hal-hal yang akan membawa kemuliaan baginya melalui kehidupan kita. Sebagai milik kepunyaan Kristus yang sudah ditebus, tidak ada alasan untuk kita semua bermegah diri atas kehidupan diri kita sendiri ataupun atas kehidupan orang lain yang kita bantu. Sehingga pada hari ini kita diingatkan bersama-sama untuk rendah hati dan juga rendah diri di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang sehebat dan juga sedahsyat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya segalanya yang orang lain tidak miliki, tapi kita tidak memiliki kehebatan, kedahsyatan, kekuatan seperti yang Tuhan Yesus miliki di dalam kehidupannya. Sehingga melalui sikap hidup kita sehari-hari, kita juga diminta untuk mengaplikasikannya terhadap sesama. Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk yang pertama tidak sombong pada diri kita, dan juga yang kedua tidak sombong terhadap sesama kita. Jadi tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk sesama kita. Jangan sampai kita saling meninggikan diri sampai menghilangkan rasa damai yang ada di kehidupan kita. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk tidak saling meninggikan diri, jangan saling sombong, sehingga damai tersebut hilang di dalam hati kita masing-masing. Tetapi hendaknya kita semakin sadar bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidup ini ialah ketika kita bisa hidup di dalam Tuhan. Ini merupakan hal yang begitu indah Bapak Ibu, sebab kita diingatkan bahwa hidup di dalam Tuhan merupakan kedamaian yang abadi. Kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan juga saat ini kita memasuki kehidupan yang sungguh sangat luar biasa di dunia ini. Banyak persaingan dan juga banyak hal-hal yang mungkin membuat kita akan menjadi sombong. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa hiduplah di dalam kerendahan hati. Hiduplah di dalam kedamaian. Hiduplah di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan tetap menjadi milik Kristus, dan Kristus juga tetap ada di dalam hati kita, dan tentunya Ia akan senantiasa berkuasa atas hidup kita. Jangan kita biarkan orang lain berkuasa atas hidup kita atau diri kita sendiri, tapi izinkanlah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur sebab Allah pemilik seisi dunia ini telah mengasihi kita dengan begitu sempurna. Sehingga dengan kasih itu kita juga diminta, dimampukan untuk dapat mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan pemilik segalanya. Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, rendahkan hati, dan mau datang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menyapa kami dengan firman yang begitu indah, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah pemilik kehidupan ini, sehingga tidak baik bagi kami, tidak pantas bagi kami untuk meninggikan diri kami oleh karena setiap hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur. Ajarilah kami ya Bapa untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi persekutuan kami di Galang Ningyang Apian Base ini.
Tuhan berkatilah setiap kami dalam setiap tanggung jawab kami, pendidikan, pekerjaan, bahkan kehidupan kami yang lainnya, sehingga kami boleh tetap senantiasa bersyukur dan juga berserah kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap pelayanan kami di pekan ini. Tuhan berkatilah kami, baik pendeta vikaris, para majelis, seluruh panitia, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi sinode kami, sinode GKPB. Tuhan berkatilah agar sinode kami boleh tetap memberikan pelayanan yang baik bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pulau Bali ini. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Pulau Bali ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah, berikan kedamaian dan juga sukacita di tengah perbedaan yang ada ya Bapa, sehingga sekalipun kami berbeda suku dan agama, kami boleh tetap memuliakan Tuhan melalui cara kami masing-masing. Bapa, kami juga mau berdoa bagi Indonesia, di mana kami boleh tinggal di dalamnya. Tuhan berkatilah negara Indonesia ini ya Bapa, presiden, wakil, para menteri, bahkan seluruh orang yang boleh bekerja untuk negara Indonesia ini ya Bapa. Berkatilah ya Bapa, sehingga kami boleh melayani Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan izinkan bagi kami. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini bagi jemaat-jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkatilah mereka, limpahkan sukacita, limpahkan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau berkati kami, tuntun sertai kami, agar dalam kami melangkah sepanjang hari ini, kami boleh senantiasa bersyukur, senantiasa bersukacita, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segenap salah dan juga dosa yang kami lakukan sepanjang pagi ini ya Bapa, agar kami boleh memulai hari kami dengan lebih bersukacita. Dan saat ini ya Bapa, kami memohon berkat yang datangnya daripada Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita dan tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.